Halo semuanya, selamat datang di podcast Monkey Talk. Kali ini yang akan ngobrol nih cuman aku, Andre. Si Akai kayaknya masih tidur ya. Habis tidur mungkin dia berkebun lalu nyari entung di sawah kan. Kali ini aku mau ngundang teman-teman yang aku kenal. Ada dua tamu yang aku ajak ngobrol kali ini. Salah satunya itu seorang dosen, satunya lagi seorang wartawan, jurnalis. Nah, kita langsung aja ya kenalin. Yang pertama ada Lisa Linda. Iya. Yeah. Halo. Lisa ini adalah dosen komunikasi. Lalu ada satu lagi Devi. Halo. Halo. Devi ini jurnalis atau wartawan. Keduanya tinggal di Jogja. Jadi kita akan banyak ngobrol dan sesekali akan menggunakan bahasa Jawa karena memang ya dino-dino yang biyen ya ngene iki ya. Biar lebih santai. Ya, nah, karena mereka satunya dosen komunikasi, satunya wartawan, kita mungkin akan sedikit ngobrol tentang jurnalisme ya, agak serius dikit lah. Jurnalisme. Ini sebenarnya topik yang luas dan serius, tapi kita mau ngobrol santai aja lah. Nah, ngomong-ngomong, belum lama kemarin itu kan sempat ada yang rame ya tentang ini fotografi jurnalistik korban Covid. Itu isu bukan isu tapi yang bikin panas adalah ada yang mempertanyakan gitu loh, kok ini boleh foto sementara kalau keluarga itu bahkan nggak boleh menjemput jenazah. Terus apakah benar seperti itu? Kemudian jadi rame karena yang ngomong kan seorang influencer kan, lalu minta tanggapan dari pemerintah, perwakilan pemerintah, ternyata juga dia bilang ya itu harus tidak beretika. Nah, jadi tambah rame lagi karena si fotografer ini tuh fotografi jurnalistik, artinya dia memang mewakili pers gitu. Nah, menurut kalian tuh dari sudut pandang kalian tuh gimana? Mungkin dari Lisa dulu mungkin. Kayaknya respon pertama dari jurnalisnya kali ya. Oh iya. Ya udah Devi dulu. Boleh. Apa ya? Kalau aku sendiri nggak paham tentang fotografi jurnalistik ya, karena itu kan butuh profesi sendiri sebenarnya fotografi jurnalistik itu. Teman-teman fotografer jurnalistik jauh lebih paham soal etika, terus kemudian SOP-nya itu gimana, itu mereka jauh lebih paham. Dan kemarin juga sempat nonton di Kompas TV-nya Kompas, di YouTube-nya Kompas itu yang membahas terkait hal ini soal etika juga. Itu ada disebut oleh redaktur fotonya dari Kompas TV. Jadi mungkin kalau soal itu etika dan sebagainya itu mereka lebih paham, tapi aku lebih tertarik membahasnya dari sisi kurangnya pemahaman masyarakat, atau di sini diwakili oleh artis itu ya, tentang kerja jurnalistik gitu. Karena sempat kan awalnya kalau aku dari baca awal postingannya itu dia memang menyamakan pekerjaan antara jurnalis sama buzzer sama influencer gitu-gitu ya. Dan sebenarnya itu pekerjaan yang tentu sangat-sangat berbeda sekali. Dan memang belakangan semakin blur seiring dengan maraknya media sosial ini gitu. Gitu dulu mungkin, Dri. Nah, ngomongin soal ini ya, benturan antara buzzer sama jurnalis, aku jadi inget ya, dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, waktu aku masih kerja di brand motor ya, otomotif lah, di dunia otomotif gitu kan. Waktu lalu itu sempat ada keramaian lah di dunia otomotif. Keramaiannya begini, prinsipal otomotif, ada satu prinsipal otomotif itu mau melakukan launching ya, peluncuran produk baru. Nah, biasanya yang diberikan akses itu adalah jurnalis top tier lah, A1-nya lah, level yang paling top tier diundang, diberikan privilege untuk bisa dapat sneak peek atau intipan awal gitu kan. Pengen tahu nih misalnya fitur awalnya apa, terus sebelum rilis, sebelum bikin press release. Nah, kemudian ada satu insiden atau peristiwa di mana yang diberikan kesempatan itu yang pertama adalah influencer. Dalam hal itu misalnya YouTuber gitu ya, yang memang memberikan ulasan di YouTube misalnya. Kemudian jadi panjang karena sisi jurnalis otomotif ini menggunakan perwakilan dari asosiasi atau kelompok gitu ya. Mereka mengajukan protes, kok yang diundang malah influencer atau ini dulu, content creator dulu sebelum jurnalis, karena sebelumnya yang diberikan privilege lebih dulu itu selalu jurnalis dulu gitu. Itu sempat
sempat ada gitu, dan ya itu kan 5 tahun yang lalu ya. Nah sekarang mungkin kondisinya udah mulai blur tadi, blur, kaburnya akan semakin kerasa gitu. Nah menurut Lisa gimana ya dari sisi akademis mungkin, atau mungkin kamu punya pandangan sendiri? Kayaknya jadi berat gini ya obrolan kita ya. Kalau merespon soal yang foto korban COVID tadi, itu sebenarnya kita nggak perlu heran sih ketika ada persepsi beragam dari masyarakat, katakanlah ya, terkait dengan etikanya gitu. Dan memang ini beda hal ya kalau kita ngomongin tadi soal brother versus jurnalis, katakanlah, tapi mungkin lebih ke etikanya dulu. Aku sendiri nggak belajar secara khusus ya terkait dengan etika jurnalistik yang terkait dengan foto. Tapi setahu saya, ini sih, jurnalis itu kan punya privilege pastinya, dan itu berbeda gitu. Kalau kita ngomongin media, mereka punya privilege untuk mengakses hal-hal yang itu tidak bisa diakses oleh publik umum. Makanya sebenarnya nggak heran sih ketika kemudian fotografernya itu bisa masuk dan motret si korban COVID-nya. Tapi keberagaman persepsi di masyarakat ini sih sebenarnya nunjukin bahwa memang mungkin pemahaman masyarakat kita terhadap kerja jurnalistik itu belum sepenuhnya baik gitu. Artinya ya ini jadi koreksi juga kan untuk teman-teman wartawan katakanlah, atau kemudian komunitas yang teman-teman di komunitas literasi, atau juga kami sebagai sivitas akademika katakanlah, untuk kemudian memberikan pemahaman. Kalau aku sih melihatnya dari kasus si foto korban COVID ini justru kayak jadi, oh ternyata masyarakat itu nggak tahu ya bahwa wartawan tuh bisa lo dapat privilege atau bisa lo dapat akses seperti itu. Bahwa kemudian wartawan itu nggak bisa disamakan dengan publik pada umumnya, katakanlah orang nggak bisa masuk, kemudian wartawan bisa masuk, itu ternyata belum banyak yang tahu ya. Nah ini yang kukira sebenarnya jadi momentum untuk edukasi sih. Tapi kalau terkait dengan influencer sama jurnalis ini kayaknya pembahasannya bakalan panjang nih deh. Ya emang rencananya mau dipanjangin sampai 1 season ya? 1 season, oke 2 jam. Mungkin nggak selesai nih. Nanti ada part 2-nya, part 3-nya gitu ya. Gitu ya. Nah ngomongin ini ya, ngomongin yang blur tadi kan, mungkin ya nanti kita pasti akan sampai ke situ lah, membahas mengenai pemahaman atau kesadaran atau tingkat pengetahuan masyarakat tentang apa sih itu jurnalistik itu apa sih, makanan apa sih. Nah sebelum sampai ke situ, yang aku ingat tuh dulu kita pernah mengalami yang namanya citizen journalism, dimana yang sebelumnya yang bisa memberitakan itu adalah para jurnalis atau wartawan ya, kemudian ternyata masyarakat umum itu ternyata bisa memberitakan sesuatu. Aku ingat ketika pada masa itu memang citizen atau masyarakat ini diberikan kesempatan di media arus utama ya, kayak misalnya TV gitu kan, TV atau media cetak lah yang paling gampang itu, dimuat di situ gitu kan, ditampilkan di situ rekaman kamera, rekaman HP, rekaman video gitu ditampilkan di situ sebagai produk jurnalistik, karena kan ditayangkan di ini ya, di medianya gitu kan. Nah lambat laun kan itu menciptakan batas yang kabur gitu antara satu orang kepo ya kan, orang kepo yang pengen trending sekarang, apalagi kan sekarang kan media sosial tuh punya peranan yang amat sangat besar gitu untuk distribusi informasi. Orang sekarang kan taunya lewat sosmed toh. Misalnya berita nek uang, aku takon uang kamu taunya dari mana? Dari Line Today. Lo Line Today itu bukan medianya sendiri, tapi dia cuma kayak kurator kan. Iya. Agak gatar ya. Iya kan, kurator. Nah, nek kuratore punya ilmu jurnalistik yang kuat, dia akan mencoba menyeleksi konten-konten yang memang berkualitas. Tapi kalau seandainya itu demi traffic, demi view yang gede, ya nggak mungkin lah, pasti prioritasnya beda gitu. Menurut kalian gimana dalam konteks citizen journalism, terus kita sekarang media sosial yang begitu kuat ya, orang tuh tinggal posting aja gitu kan, itu apakah sebenarnya citizen journalism itu masih relevan gak sih, ataukah nanti ya wis kira iso dianggap jadi produk jurnalistik kuwi mung koyo wong gawe trending wae, gawe viral ngono. Mungkin siapa sih ya? Devi Apa sih ya kamu? Kalau soal citizen journalism itu gini,
ketika citizen journalism pun masuk ke media massa itu kan dulu ada proses penyaringan, tentu tetap dari pihak redaktur, editor itu tetap menampilkan informasi yang menurut mereka layak untuk naik gitu. Jadi nggak sebebas ketika di media sosial masing-masing. Ngomongin soal itu juga aku ingat sekitar 7-8 tahun lalu, aku masih di media yang lama, belum di media yang sekarang, itu aku diundang jumpa pers seperti biasa di Balai Kota. Terus kemudian ada pemilik akun Jogja Update. Kalau waktu itu ngetren banget Jogja Update, inget di Twitter. Jogja Update itu juara loh itu. Nah itu saat itu dia bersama beberapa admin Twitter Jogja, informasi soal Jogja itu diundang juga di jumpa pers itu bareng. Mirip sama kejadiannya sama yang kayak di kamu ceritain tadi, Andre. Tapi waktu itu kita diperkenalkan gitu bahwa oh ini ada orang dari Jogja Update begini gitu kan, mereka juga dilibatkan dalam hal ini, tetapi informasi yang kemudian kami produksi, kami hasilkan itu beda banget gitu, karena mereka basicnya adalah nggak ada basic jurnalistiknya, mereka nggak paham tentang teknik-teknik penulisan jurnalistik, bagaimana membuat produk jurnalistik itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh humas ini ya disampaikan begitu saja gitu. Sementara kalau dari teman-teman jurnalis itu kan ada hal-hal yang kemudian disaring, ada hal-hal yang kemudian tidak disampaikan ke publik, ada informasi yang memang publik sebenarnya nggak perlu paham gitu. Kalau kayak kalau kita nyusun berita itu kan dari yang penting sampai ke paling nggak penting loh, paling bawah itu biasanya berita paling nggak pentingnya gitu. Itu ada hal-hal yang kita saring gitu. Nah, tapi kalau di teman-teman ini kan enggak gitu. Atau kayak misalkan tadi kasus influencer yang soal otomotif tadi. Ada sekarang sendiri emang diakuin ya, banyak otomotif yang lebih suka pakai YouTuber untuk promo. Apa sih istilahnya kalau unboxing itu kan kalau yang produk yang kecil ya, nek sing gede ngono ki apa ya istilahnya? Ya, anggap aja launching gitu aja. Ya launching gitu ya, mereka jajal mobilnya bener-bener dicoba gitu ya kan, banyak sekarang YouTuber yang melakukan hal itu gitu. Tapi kadang kan kalau mereka itu memang pesanan misalkan berbayar gitu ya, itu kan ada bias di situ kemudian dalam hal penyampaian produknya ini gitu, dibandingkan dengan ketika teman-teman jurnalis yang menulis atau melakukan review gitu ya, itu kan kadang mereka ada kaidah-kaidah jurnalistik, kecuali yang bayar iklan yang medianya ya itu kan beda lagi gitu, otomatis emang bayar iklan soalnya. Tapi kalau yang enggak itu kan pasti reviewnya beda gitu loh. Dan ada beberapa YouTuber itu yang kemudian berasal dari jurnalis mantan jurnalis ya, nah medianya bubar, misalnya kayak yang jurnalis otomotif kan mungkin tabloid udah nggak ada, majalahnya udah nggak ada gitu ya, terus mereka beralih ke situ. Ada beberapa itu kebetulan sering lihat juga kalau review mobil gitu, itu mungkin mereka jauh lebih baik gitu dalam pembuatan kontennya, karena mereka sudah paham dulu batasan-batasan apa yang harus mereka buat gitu. Kalau soal citizen journalism juga aku jadi ingat kisruh waktu ICJ itu sama wartawan beberapa waktu lalu, itu rame banget, dan itu sempat terpikap di situ masyarakat bilang nggak butuh media, nggak butuh baca koran, kita boikot aja koran-koran atau media di Jogja gitu, karena mereka ngerasa info di ICJ itu lebih update, informasinya jauh lebih vulgar juga kalau boleh saya bilang gitu ya. Kayak informasi data korban kecelakaan itu kan benar-benar di situ kadang detail, nomor plat nomornya atau mungkin foto KTP korban atau apa gitu. Sementara hal-hal seperti itu kan sebenarnya selama ini disaring, dan masyarakat mungkin lupa bahwa di ICJ itu kan informasinya emang informasi yang benar-benar apa ya, mentah gitu loh. Karena emang fungsinya dia untuk nyari bantuan. Ini ada kecelakaan misalnya. Bukan untuk kemudian kayak kalau di media massa, kalau kecelakaan kayak gitu mungkin diangkat ketika kecelakaannya besar karambol misalnya. Atau dan yang diangkat bukan kecelakaannya itu, tapi kemudian apa sih yang menyebabkan gitu, bagaimana kemudian biar itu tidak terulang gitu ya. Kan yang diangkat dari sisi media itu bukan kecelakaannya semata-mata kecelakaannya gitu. Kemudian kayak memberitakan kecelakaannya biasanya redaktur ya nggak lolos kayak gitu. Sementara kalau di ICJ itu kan bukan itu kemudian yang diangkat. Jadi citizen journalism itu kalau dilihat dari situ, masyarakat belakangan mungkin semakin salah kaprah, tapi nggak tahu sih kalau secara teorinya mungkin saya lebih paham sih. Nah mungkin Risa menurutmu piye kuwi nek pamane saiki ngomong ke ICJ to ya enggak cuma ICJ sih sebenarnya, banyak platform. Kalau mungkin ICJ Jogja ada ICJ, di tempatku sekarang yang lagi
aku perhatiin lagi tumbuh ya, itu adalah About Tangerang ya, 11-12 lah, 11-12 bedanya nek Oke. bedanya nek About Tangerang itu, About Tangerang sebenarnya curated konten ya, yang bikin konten ya si adminnya, cuma terus ngene kelihatan bahwa konten itu memang diarahkan gitu loh ya, memang mau mengangkat sesuatu yang menarik terus viral itu kan, sesuatu yang menjadi bahan perdebatan atau perdiskusian gitu ya. Nah makin lama ketika followernya meningkat, terus banyak yang merhatiin ya, terus bobot atau konten yang dibahas itu akan menjadi sesuatu yang lebih signifikan kan loh, ramung kayak waton konten ceprut kan, tapi jadi sesuatu yang punya nilai yang harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keakuratannya gitu lah. Menurutmu piye, Lis? Iya, oke. Mulai dari mana bingung juga. Tapi gini, kita harus menyadari bahwa ekosistem kita itu emang berubah. Kalau ngomongnya lebih gede ya, dari makronya kan ekosistem komunikasi kita itu udah berubah. Gimana ya kalau ngomonginnya kan media digital, dimana semuanya bisa memproduksi informasi, kemudian dan itu mau nggak mau memang sedikit banyak mengurangi privilege media yang dulu menjadi salah satu-satunya sumber informasi gitu ya. Ini kita udah harus menyadari bahwa ini berubah, bahwa media tidak punya privilege seperti dulu, menjadi sumber yang kemudian dinanti-nanti bahkan gitu kan oleh masyarakat. Kalau nggak lewat koran, lewat mana lagi kita bisa dapat informasi gitu. Kalau nggak lewat TV, lewat mana lagi. Nah sekarang sumber itu banyak gitu. Artinya harus disadari bahwa media itu sudah berkurang, atau kalau tidak mau disebut kehilangan ya, karena aku kira nggak hilang sih, tapi kalau berkurang iya, karena kemudian masyarakat tuh punya sumber alternatif. Nah kalau ngomongin soal citizen journalism tadi, mungkin agak ditarik ke sejarahnya. Sebenarnya kan ini tuh kan soal lagi, kalau kembali ke akarnya itu kan sebenarnya ini soal bagaimana relasi antara jurnalis dengan publik, atau kita ngomongin citizen, dan itu selalu ada spektrumnya. Dan kemunculan model-model baru jurnalisme ini kan sebenarnya ada di spektrum itu. Yang spektrum katakanlah kita ngomongin yang paling kanan itu dimana kita mengasumsikan jurnalis itu tahu segalanya, dan dia kemudian bisa dialah yang sumber informasi yang kemudian disampaikan ke publik. Tapi kemudian kan itu bergerak ya, bahwa ada model-model jurnalis yang lebih melibatkan publik. Adalah istilah kayak public journalism, di mana kemudian masyarakat itu bisa ngasih masukan ke redaksi apa yang butuh, apa yang enggak, gitu. Sampai kemudian kita memberikan kuasa itu pada citizen, yaitu dengan citizen journalism. Tapi kan itu sebenarnya kalau kita ngomongin di konteks jurnalisme, itu kan basisnya tetap fakta. Meskipun citizen journalism, itu mereka juga memberitakan sesuatu yang berbasis fakta. Nah ini kan yang sebenarnya bikin blur ya pemahaman orang atas fakta. Karena kalau kita ngomongin influencer katakanlah, apakah kemudian mereka part of journalism? Ya tunggu dulu, apakah mereka itu menyajikan fakta atau tidak. Kalau yang kemudian mereka sampaikan itu adalah opini, ya kita bisa memperdebatkan itu. Artinya sebenarnya kan ranahnya agak beda ya. Kecuali memang mereka kemudian berkontribusi untuk menyampaikan fakta juga. Ketika pun ada kadar opini, itu tidak dominan. Nah ini kan yang perlu dilihat lagi, apakah kemudian kita bisa menyamakan atau memasukkan kayak influencer itu ke dalam ekosistem jurnalisme katakanlah. Tetapi memang begini, kenapa kemudian kalau tadi ya yang ditanyakan adalah masyarakat itu lebih percaya pada buzzer katakanlah, atau dia lebih percaya pada sumber-sumber informasi yang sebenarnya tidak tervalidasi dengan baik seperti media. Nah aku sebenarnya pernah diskusi panjang ya Dev ya tentang ICJ ini, dan kita punya beberapa poin nih, bahwa kalau aku melihat satu yang menjadi PR atau lesson learned dari kasus ICJ adalah kenapa kemudian sampai masyarakat itu punya statement bahwa mereka tidak butuh media. Itu koreksinya kalau aku ke medianya.
selama ini media sudah memberikan informasi yang relevan apa belum, kayak gitu kan. Jangan-jangan memang media selama ini belum memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh publik, atau kalau memang media itu sebenarnya sudah berlaku baik, ada edukasi yang belum baik di sisi publiknya. Artinya di sini publik itu belum bisa nih membedakan mana yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, kayak gitulah. Hal-hal yang kemudian publik saat terane butuh apa, bisa jadi publik orang ngerti. Kenapa kemudian mereka harus baca koran, mereka harus baca berita dari media, itu bisa jadi belum ngerti. Di sini PR-nya adalah citizenship sebenarnya, itu pendidikan kewargaan. Bagaimana kemudian dia bisa memahami atau kemudian merasa membutuhkan informasi-informasi yang relevan dengan kepentingan dia sebagai publik, kayak gitu. Nah, tapi memang di satu sisi agak nggak fair juga kemudian ketika di kasus ITJ ini kita kemudian ini ya membenarkan apa yang dilakukan oleh ICJ katakanlah. Karena bagaimanapun juga media itu punya serangkaian proses yang itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman konten kreator atau teman-teman admin sosial media gitu. Dan Devi lah yang lebih paham bahwa panjang loh proses jurnalistik itu, mulai dari menentukan tema berita sampai kemudian eksekusi, masih editing dan lain sebagainya, itu butuh pemikiran yang itu mekanismenya tuh sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman banjir. Makanya di sini memang harus ketemu sih, kalau menurutku harus sama-sama menyadari bahwa kita tuh ekosistemnya berubah. Bahkan di Lokopok, kalau teman-teman yang belajar jurnalistik ya, itu pasti kenal banget 9 elemen yang dulu digaungkan itu udah jadi 10 kan, atau bahkan mungkin tambah lagi, belum cek lagi ya. Salah satu elemen yang dia tambahkan itu adalah responsibility dari si citizen. Artinya ada kesadaran bahwa dalam membangun ekosistem ini tuh citizen tuh juga harus punya tanggung jawab. Artinya tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang relevan itu tidak lagi hanya ada di tangan jurnalis atau media sebagai sebuah institusi, tetapi juga si citizen ini juga harus punya tanggung jawab. Dan ini PR panjang sih buat kita bersama, bagaimana kemudian kalau mendidik itu kok kayaknya tuh ini banget ya, otoriter banget, membangun kesadaran dari si citizen ini bahwa mereka itu citizen loh, mereka itu part of masyarakat yang katanya demokratis ini loh. Jadi peran mereka juga harus diletakkan nih, mereka nggak bisa tuh cuma ngomong asal kayak gitu di ruang publik. Mereka tuh perannya di ruang publik itu kayak apa? Itu sih menurutku. Sorry kalau mungkin ya aku jadi nyitir konsep gitu. Rabu kok sampai cak malahan mengingatkanku dari itu teori lagi. Aku ke bawah bawa teori, maaf. Oke. Tadi soal citizen lagi ya. Jadi soal ICC tadi kita emang pernah ngobrol panjang ya Cak soal ini ya. Ada beberapa kayak yang tak tulis kemarin, ada beberapa faktor kemudian yang membuat hal itu sekarang terjadi gitu ya. Pertama dari sisi medianya sendiri, kalau kita nggak bisa mengelak media sekarang itu mengorbankan kepercayaan publik untuk kepentingan owner misalkan, dengan digunakan untuk kebutuhan politiknya, mau nggak mau itu mendelegitimasi media itu sendiri gitu. Terus kemudian di sisi lain jurnalisnya juga nggak profesional, kita akui juga ada lah jurnalis itu yang nggak profesional, nulis yang mungkin by click aja gitu, nggak bukan sesuatu yang berkualitas kemudian. Tapi itu juga di satu sisi bisa karena tuntutan medianya. Terus di sisi lain banyak sekarang media user generated content itu kayak yang Pak Turis itu, yang kemudian orang menganggap itu sebagai media juga gitu. Kayak misalkan Mojo, tak sebut nama, orang banyak yang nge-share, banyak anak-anak muda sekarang yang berpatokan pada itu kemudian untuk menerima mentah-mentah begitu informasi yang ada di situ, padahal itu sebenarnya adalah opini. Kalau kita balik ke zaman dulu misalkan, opini di koran itu cuma berapa halaman sih sebenarnya dari sebuah media yang namanya koran itu, paling 2 halaman atas bawah gitu kan ya. Nggak sampai yang maksudnya isinya benar-benar opini tok. Bukan kan? Media dulu tuh nggak kayak gitu. Tapi kan ada media-media sekarang yang seperti itu, yang kemudian orang beranggapan itu tuh
apa namanya Berita. media massa gitu. Berita, aku kira berita gitu loh. Padahal ya bukan gitu. Itu bukan berita. Gitu. Terus juga kecenderungan media sekarang yang centil ketika bermedsos. Ketika mereka nge-share berita itu mereka membuat caption yang isinya opini, yang menggiring opini publik. Ya. Dan itu tuh untuk bait klik gitu ya. Dan aku tuh sebenarnya sempat mempertanyakan ketika media beropini di media sosial untuk bait klik ke beritanya ikuti ya Joko. Itu opini loh ya. Opini dari si media gitu loh. Beritanya fakta. Beritanya tuh kalau kita klik kita baca tuh yo apa gitu, yo kualitas juga. Tapi di captionnya di Facebook ketika nge-share informasinya itu tuh linknya itu tuh opini untuk captionnya. Itu kan bikin orang jadi nggak apa ya ngeblur gitu loh, pembacanya sendiri jadi nggak bisa bedain kan ketika antara opini dan fakta itu terlihat disampaikan sama oleh media kayak gitu. Terus kemudian dari sisi masyarakatnya ya memang kita akui masyarakat nggak paham soal profesi jurnalis itu wajar. Nggak semua masyarakat juga paham profesi dokter, nggak semua masyarakat paham jadinya profesi pengacara kerjanya kayak apa gitu. Kalau mereka nggak paham jurnalis itu sebenarnya juga masih menurutku masih wajar. Tapi kan yang perlu banget kita memang bikin awareness ke masyarakat bahwa ada yang namanya profesi jurnalis gitu. Dan itu tuh bukan semua orang bisa melakukannya gitu. Karena jurnalis itu ketika menulis apapun itu, membuat produk apapun itu, mereka ada tanggung jawab besar dan mereka paham konsekuensinya. Karena nulis apapun, wah ini yang mau contoh akeh. Kira-kira masyarakat butuh informasi kira. Gitu. Karena sering banget misalkan aku sama teman-teman jurnalis, soalnya aku penting nganu liputan gitu ya. Wah beritanya kok mengoyongin lagi. Masyarakat nggak perlu tahu gitu. Menurut kami gitu. Karena itu bukan untuk kepentingan publik. Jadi yang diutamakan kalau jurnalis itu kan balik lagi kepentingan publik. Jadi ada banyak faktor itu tadi yang kemudian membuat kondisinya emang ya jadi blur kayak gini. Terus kemudian yang kedua tadi Lisa nyinggung soal proses jurnalistik yang panjang. Kebetulan aku nyinggung tesis kurang apa yo? Ya ora apa-apa, boleh. Tesisku kebetulan soal itu, soal proses jurnalis. Bagaimana sih jurnalis bekerja? Makanya lumayan memahami soal bagaimana jurnalis bekerja dari awal, dari dulu sampai ke distribusinya. Itu tuh proses yang sangat panjang. Ketoknya cuma jadi satu berita gitu ya. Mungkin satu berita yang dibaca masyarakat, alah pengen berita koyong ini gitu. Tapi itu prosesnya dari awal, dari misalkan mereka dapat informasinya dan menurut mereka informasi itu kira-kira penting nggak buat publik, itu jurnalis tuh apa ya melakukan proses penyaringan dari itu gitu loh. Dari situ tuh sudah disaring oleh jurnalis gitu loh. Kira-kira itu penting lah. Dan sementara kalau orang umum itu kan penting di share bae, kata ini penting kok. Waton di share mau di Facebook, mau di Twitter, mau di WhatsApp apalagi. Kata ini penting kok gitu. Mau itu hoax maupun enggak. Tapi kalau jurnalis kan enggak. Ini informasi ini penting lah toh. Dari awal itu aja sudah memikirkan itu. Terus kemudian proses liputannya gitu. Proses liputannya itu juga ada proses verifikasi di situ, ngaroke iki bener apa ora informasi koyo ngene iki, faktane iki bener ora. Dan ngaroke itu bukan cuman memang kita akui sekarang banyak wartawan telepon sing telepon gitu. Tapi jurnalis itu teko nang lapangan gitu loh, ndelok dhewe nek misalkan kayak kalau kiasannya itu kan kalau ada orang bilang di luar itu hujan, jurnalis itu kalau durung demok bajune durung ngomong hujan gitu loh. Nah, itu ada proses seperti itu. Jadi ndelok dhewe tenan, ngerti tenan gitu ya. Dan itu kan tidak dilakukan oleh masyarakat ini kemudian. Terus kemudian dari situ informasi didapat, informasi mau ditulis begitu saja? Enggak, itu disaring lagi mana informasi yang kemudian penting, yang kemudian perlu untuk masyarakat tahu dan mana yang nggak penting, nggak perlu masyarakat itu tahu. Kayak misalkan kita sering dapat share-sharean informasinya Intel, sering loh. Iya. Kejadian di sini ngene. Itu data mentah, benar-benar mentah. Itu jurnalis sering dapat dulu. Tapi kan iki ora kabeh ditokke to ning media massa iki. Aku sih nek ditokke. Nah, kayak gitu tuh kan disaring. Tapi kalau di WhatsApp coba di-share dengan begitu saja toh. Misalkan jadwal kedatangan RI 1 ngono kayak itu sering banget itu wis di-share. Jam semene teko ning bandara ngene-ngene tekan ndi ngono lho. Itu tuh sebenarnya informasi A1 yang berbahaya juga tuh nek di-share sembarangan gitu. Jurnalis duwe ini kan jurnalis enggak nge-share sembarangan. Disaring gitu loh.
bahwa nanti misalkan gawene terus misalkan RI 1 nanti mau makan siang di sini kan, jadi ini ngono, bukan kemudian informasi mentah itu ditulis begitu saja di medianya kan, enggak. Jadi ada proses penyaringan lagi di situ. Terus ketika menulis informasi, mendistribusikan informasi itu, jurnalis juga membuatnya, merangkainya tentu yo mau ono sing misalkan dari yang penting sampai ke yang enggak penting itu disusun piye logikane melaku. Itu kan ada tahapan-tahapan kayak gitu yang dilakukan oleh jurnalis dari awal sampai ke akhir. Kita emang berita cuma sepele kedatangan RI 1 misalkan ke Jogja. Tapi kan enggak sementah-mentah itu berita itu dikeluarkan. Kita verifikasi, misalkan kita ke Kodim nanya, terus juga atau misalkan kita nanya ke yang punya agenda acara, misalkan RI 1 datang mau ke peresmian apa gitu. Ya kita karaoke, acaranya ada enggak, bener enggak, kayak gitu-gitu. Hal-hal seperti ini itu kan yang sebenarnya publik tidak paham. Ya ora apa-apa sih nek publik ora paham, ya memang bukan kemudian kayak tadi tak bilang, publik juga nggak ngerti dokter ki kerjane piye gitu kan, atau profesi tertentu itu bekerjanya bagaimana. Kayak publik nggak paham yang namanya atlet itu latihannya esok sore ngertine ming DN lomba entuk hadiah ngono kan. Yo rapopo sih publik ora paham nek menurutku. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.